Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane. Kali ini kita akan membahas tentang acara Musrenbang Pak Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Jadi pada saat Musrenbang, pidato beliau menyampaikan ada beberapa pandangan tentang ekonomi. Beliau menceritakan pemahaman tentang negara barat, pemahaman ekonominya seperti apa. Ini kita dengarkan penyampaian beliau terhadap pemahaman negara barat tentang perkembangan ekonominya. Ada paham yang sangat kuat di negara-negara barat tadinya, yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan, bahkan tidak boleh direncanakan. Mereka menganut pemikiran yang disebut neoliberal sekarang, bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator dan sebagai wasit. Nah, itu dia rekan-rekan, disampaikan Pak Prabowo bahwa negara barat itu sifatnya neoliberal. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ditentukan dengan pasarnya. Jadi tidak ada peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi di masyarakatnya. Jadi peningkatan ekonominya tergantung dari perkembangan pasarnya. Pemerintah hanya sebagai wasit aja, hanya melihat saja. Nah, di sini Pak Prabowo menjelaskan lagi bahwa pemerintah Indonesia tidak seperti itu. Nah, ini kita saksikan video berikutnya. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menghanut paham itu. Pendiri-pendiri negara ini menghanut paham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit. Pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus menjadi pengayom rakyat. Pemerintah harus jadi pemimpin. Pemerintah harus jadi pelopor. Pemerintah harus jadi pengelola. Pemerintah harus memanage ekonomi. Pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Itu dia disampaikan Pak Prabowo bahwa perekonomian kita, pemerintah Indonesia disusun berdasarkan azas kekeluargaan, berdasarkan Undang-Undang 1945. Jadi peran pemerintah penuh untuk peningkatan perekonomian bangsa kita. Pemerintah berperan aktif, tidak sebagai wasit saja dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Jadi berbanding terbalik dengan perekonomian yang ada di barat. Jadi itu yang disampaikan Pak Prabowo pada saat pembukaan Musrenbang. Nah, selanjutnya Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh hadirin pemerintahan yang hadir, segera hentikan kebocoran-kebocoran. Nih kita saksikan video beliau. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Nah, itu dia rekan-rekan, bahwa Pak Prabowo menyampaikan Indonesia harus menjadi pemerintahan yang bersih. Dan disampaikan beliau, peran aparat, peran pemerintah sangat besar pengaruhnya untuk menghentikan kebocoran-kebocoran yang ada. Kenapa?
Karena pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, pemerintah yang bisa memantau kebocoran, pemerintah yang bisa menghentikan kebocoran. Itulah dia disampaikan Pak Prabowo tadi, harus di stop kebocoran-kebocoran yang ada. Itulah peran pemerintah pada masa Pak Prabowo ini, diharapkan menjadi pemerintahan yang bersih. Kita berharap apa yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa tercapai dengan dukungan kita masyarakat, dukungan pemerintah. Mudah-mudahan tercapai pemerintahan yang bersih seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi. Itu dia sekedar info rekan-rekan pidato musrenbang Pak Presiden kita, pembukaan tadi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Sampai ketemu lagi kita di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.